Burung bangau kertas Sadako. Pada tanggal 7 Januari tahun 1943, seorang bayi perempuan lahir di Hiroshima, Jepang. Namanya adalah Sadako Sasaki. Hiroshima adalah kota yang biasa, dengan sungai Ota mengalir melaluinya, dan sekolah serta pasar berjajar di sepanjang jalan. Tak seorang pun mengetahui tragedi yang akan segera datang, dan hari-hari damai pun terus berlalu dengan tenang. Pada pukul 8.15 pagi tanggal 6 Agustus tahun 1945, sebuah bom atom meledak di atas Hiroshima. Sadako yang saat itu berusia 2 tahun, berada di rumahnya sekitar 1,6 km dari pusat ledakan. Dalam sekejap, kilatan cahaya yang menyilaukan dan gelombang kejut yang dahsyat menyapu seluruh kota. Hiroshima berubah menjadi puing-puing dalam satu momen, dan tak terhitung banyaknya nyawa yang hilang. Sadako selamat seolah-olah karena sebuah keajaiban. Ia tidak mengalami luka serius saat ledakan dan tampak tumbuh dengan sehat. Setelah perang, ia menjadi gadis ceria yang gemar berlari. Namun, dampak radiasi yang tak terlihat diam-diam tetap tinggal di dalam tubuhnya. Setelah perang berakhir, Hiroshima perlahan mulai dibangun kembali. Sekolah-sekolah didirikan kembali di atas reruntuhan, dan anak-anak kembali ke ruang kelas. Sadako bersekolah di sekolah dasar Noboricho, dan bermimpi menjadi atlet lari. Ia menunjukkan bakat besar dalam berlari dan bertanding sebagai wakil sekolahnya. Pada musim gugur 1954, Sadako mulai merasa pusing saat latihan lari. Awalnya ia mengira itu hanya kelelahan, tetapi gejalanya perlahan memburuk. Ia bahkan tiba-tiba jatuh pingsan saat hari olahraga sekolah. Khawatir, keluarganya membawanya ke rumah sakit. Pada Februari tahun 1955, Sadako didiagnosis menderita leukemia di Rumah Sakit Palang Merah Hiroshima. Penyakit ini sangat berkaitan dengan paparan radiasi bom atom. Dokter dengan hati-hati menjelaskan bahwa mungkin ia hanya memiliki sisa hidup sekitar 1 tahun. Pada usia 11 tahun, Sadako dirawat di rumah sakit dan memulai perjuangan panjang melawan penyakit. Hari-hari Sadako berlalu dengan tenang di tempat tidur rumah sakit. Di luar jendela, langit Hiroshima tetap cerah dan biru. Di dalam bangsal, terdengar rintihan pelan dari anak-anak lain yang sakit. Sadako sangat merindukan berlari kembali di lapangan sekolah. Pada Agustus tahun 1955, teman rumah sakitnya, Chizuko, menceritakan sebuah legenda tentang burung bangau kertas. Itu adalah kisah lama dari Jepang yang mengatakan bahwa melipat 1000 burung bangau dapat mengabulkan sebuah harapan. Sadako tidak menganggap cerita itu sebagai sekadar legenda. Burung bangau kertas menjadi harapannya untuk hidup kembali. Sambil memegang selembar kertas emas, Sadako dengan hati-hati melipat bangau pertamanya. Ketika kertas berwarna habis, ia menggunakan pembungkus obat, kertas hadiah, bahkan kantong obat. Dengan setiap bangau yang ia lipat, ia membayangkan hari ketika ia akan sehat dan berlari lagi. Bangau-bangau kecil mulai berjajar di ambang jendela rumah sakit, satu persatu. Saat tubuh Sadako semakin lemah, tangannya tidak pernah berhenti melipat bangau. Saat melipat, ia dapat melupakan rasa sakit dan ketakutannya untuk sesaat. Teman dan keluarga yang menjenguk menyaksikan ketabahannya dalam keheningan. Setiap bangau kecil menyimpan keberanian seorang anak yang menolak menyerah.
Saat musim panas dan musim gugur 1955 berlalu, kondisi Sadako memburuk dengan cepat. Bahkan makan pun menjadi sulit dan kekuatannya tampak semakin memudar. Namun, ia tidak menyerah pada janjinya untuk melipat 1000 bangau. Tujuan itu terasa jauh, tetapi tangannya terus bergerak. Harapan Sadako perlahan meluas melampaui dirinya sendiri. Ia berharap anak-anak lain di rumah sakit juga bisa sembuh. Ia berharap tidak ada lagi anak yang harus menderita karena perang. Burung bangau kertas menjadi pesan perdamaian, melampaui doa pribadi. Pada pagi hari tanggal 25 Oktober tahun 1955, Sadako meninggal dunia pada usia 12 tahun. Dikelilingi oleh keluarganya, ia menutup mata dengan tenang di tempat tidur rumah sakit. Catatan berbeda mengenai jumlah bangau yang ia lipat, dengan angka seperti 644 dan 1000. Namun, yang lebih penting dari jumlah itu adalah hati damai yang ia tinggalkan. Setelah Sadako tiada, teman dan keluarganya melanjutkan melipat burung bangau kertas. Mereka ingin meneruskan harapan yang tidak sempat ia selesaikan. Burung bangau kertas tidak lagi tinggal hanya di dalam kamar rumah sakit. Mereka menyebar ke seluruh dunia bersama kisah Sadako. Pada tanggal 5 Mei tahun 1958, Monumen Perdamaian Anak-anak dibangun di Taman Peringatan Perdamaian Hiroshima. Monumen ini dibuat untuk mengenang semua anak, termasuk Sadako, yang meninggal akibat bom atom. Di puncak monumen berdiri patung seorang gadis yang memegang burung bangau kertas. Hingga hari ini, tak terhitung banyaknya burung bangau kertas dikirim ke tempat ini dari seluruh dunia. Kisah Sadako melampaui Jepang dan menyebar ke seluruh dunia. Kehidupannya diceritakan di sekolah, perpustakaan, dan program pendidikan perdamaian. Burung bangau kertas menjadi simbol perdamaian dan harapan anti perang. Kisah seorang gadis yang dimulai di Hiroshima menjadi pesan bagi seluruh umat manusia. Sadako tidak memilih perang. Ia hanya lahir pada waktu dan tempat itu. Hidupnya menunjukkan luka yang ditinggalkan perang pada orang-orang yang tidak bersalah. Kisah ini mengingatkan kita bahwa masa depan anak-anak tidak boleh pernah dikorbankan. Hingga hari ini, orang-orang di seluruh dunia melipat burung bangau kertas demi harapan akan perdamaian. Setiap bangau membawa nama Sadako dan kenangan tentang Hiroshima. Burung bangau kertas adalah janji untuk mengingat masa lalu sambil hidup di masa kini. Mereka adalah ikrar yang sunyi, namun jelas menuju dunia tanpa perang.